Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin yang sama kita muliakan, para guru, para asatidz, para hujjaj, di antaranya yang hadir di sini orang tua kita sekaligus guru kita, Muallim Kiai Haji Ahmad, para tokoh masyarakat, para orang tua, kemudian juga sahibul masjid, ya, ketua Masjid Al-Murtadha Al-Ustadz Haji Zulkarnain, dan juga para jamaah sekalian, bapak ibu yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mempengaruhi atau mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berkumpul di sini, ya, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan taklim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah kita pulang dari tempat ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, pada para keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin laptop saya nggak support nih. Jadi laptopnya laptop jadul kali ini. Ya, mudah-mudahan walaupun nggak pakai laptop kita bisa menyimak, ya. Ini sebetulnya kajian kali ini saya ingin menyampaikan judul, ya, negeri kenangan di dalam Al-Quran. Ya, negeri kenangan di dalam Al-Quran. Memang ada negeri kenangan, ya ada. Dikatakan kenangan kenapa? Karena dulu negeri itu ada. Kan nggak mungkin Quran bohong. Tapi ya tinggal kenangan. Artinya negeri itu pernah ada gitu, ya. Sekarang udah nggak ada. Apa negeri yang dimaksud ini? Di antaranya adalah negeri Saba. Pernah dengar Saba? Sering dengar, ya. Kalau kita nyebut Saba itu yang kita ingat siapa, Pak? Kalau kita dengar Saba nih atau menyebut nama Saba, yang terlintas dalam pikiran kita kita langsung ingat sama siapa itu? Ratu Bilqis, waqila Balqis, waqila Bilqis. Ada yang nyebutnya Balqis, ada juga nyebutnya Bilqis, wallahu a'lam. Dua-duanya bisa benar, ya. Nah, ini Saba ini termasuk negeri yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa Allah ceritakan? Agar diambil pelajaran hikmah oleh setiap penduduk negeri lain, gitu loh. Jadi di antara mukjizat Quran itu adalah menceritakan sesuatu yang mana orang yang diceritakan ini enggak sezaman. Contohnya Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW bisa tahu cerita nabi-nabi dulu, ya, dari mana? Ya dari Allah. Karena enggak mungkin Rasulullah tahu, kan enggak sezaman. Tapi kenapa tahu? Yang Maha memberitahu ngasih tahu. Contohnya kisah Maryam alaihissalam, kisah Yusuf alaihissalam, kisah Adam alaihissalam, ya. Nah ini, dan manfaatnya apa? Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah kepada beliau karena biar gimana pun dakwah itu butuh support. Apalagi dakwahnya Rasulullah itu menghadapi orang-orang keras di Mekah, ya. Di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dulunya Abu Sofyan sebelum beriman, dan abu-abu lainnya, kan begitu. Itu kerasnya luar biasa itu, ya. Agar mental Rasulullah itu stabil, ya, maka Allah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Kalau bahasa kita gampangnya, wahai Rasulullah, bukan Anda saja yang mengalami tekanan, yang mengalami intimidasi, tapi juga nabi-nabi terdahulu sama, ya, sehingga menguatkan hati Rasulullah SAW, ya. Nah, ini saya ambil kisah ini dari Al-Quranul Karim, surah Saba, dimulai ayat 15.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. 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 Fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini Quran memang indah sekali Bapak Ibu sekalian ya. Belum kita bahas maknanya aja, dibacanya enak. Dan bacaannya tidak satu versi, banyak bacaannya. Wadduha, 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 wallayli idza saja, idza saja, idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, qala, qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Enak gak Pak? Masya Allah, itu Quran tuh. Itu belum kita bahas maknanya nih, baru cuman bacaannya doang itu ya. Memang Quran tuh mukjizat Bu, mukjizat itu. Apalagi orang-orang yang ngerti maknanya dan dia merenungi kandungan maknanya, itu air mata itu nggak bisa berhenti. Masya Allah, luar biasa. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Ya Muhammad, alam tara ya anna li sab'in ayatun. Nih tafsirnya menurut para ulama ya. Hai Muhammad, kamu tahu nggak, ada loh kisah yang nyata, bukan dongeng, bukan hoax. Apa itu? Tentang Saba. Sungguh laqad kana li sab'in, sungguh di negeri Saba itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fi maskanihim, di tempat tinggal mereka di negeri Saba itu, ayatun, terdapat tanda kekuasaan Allah. Apa tanda kekuasaan Allah yang ada di Saba ini? Jannatani, ada dua kebun. Nanti saya terangkan ya, ada dua kebun. Ayyamini wa shimal. Kebun itu adanya di kanan mereka dan di kiri mereka. Artinya Allah menggambarkan Saba ini merupakan negeri yang subur, yang sekelilingnya ada kebun-kebun yang apa? Ya, yang subur pula. Karena negeri ini banyak kebun yang subur, tanah yang subur, maka otomatis negeri ini dilimpahi buah-buahan yang sangat banyak, dilimpahi logistik ya yang tidak terkira gitu. Karena banyak sekali nikmat Allah yang ada di Saba, Allah pesan, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Hai rakyat Saba, makanlah daripada sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu, washkurulah, tapi jangan lupa bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking suburnya Saba, saking suburnya, saking majunya Saba saat itu ya, untuk ukuran saat itu, di zaman itu, Allah mengungkapkan baldatun thayyibatun. Saba ini merupakan negeri baldah thayyibah, negeri yang sangat baik. Kalau penafsiran kontekstualnya,
berarti negeri yang sukses, negeri yang maju. Ya, Allah katakan itu. Saking majunya Sabah, Allah katakan baldatun thayyibah, negeri yang hebat. Wa rabbun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Rabbun ghafur adalah Tuhan yang mengampuni penduduknya. Jadi Sabah ini ya merupakan negeri yang memang dihuni oleh orang Arab asli. Ya, namanya Sabah julukannya. Kenapa? Dulu pendirinya ini adalah orang Arab asli, kemudian dihijrah ke suatu tempat yang belum dihuni di daerah Yaman. Karena berpisah dengan sukunya namanya Sabah. Tapi beranak pinak membangun sebuah kerajaan yang luar biasa hebatnya. Menurut ahli sejarah, diantaranya Ibn Ishaq, Sabah ini ada 1200 tahun sebelum Masehi di Yaman Selatan. Yaman Selatan saat itu, ya, ini Yaman dibagi dua nih dulu. Dari dulu udah ada Yaman Utara dan Selatan. Nah, kalau utaranya itu kondisi geografisnya itu tanahnya tandus, banyak padang pasirnya. Tapi kalau selatan di situ dekat pantai dan nggak jauh dari pantai itu ada lahan yang subur banget semuanya. Nah, itu Sabah. Jadi Sabah ini sebagai negeri yang luar biasa hebatnya, itu menjadi jalur perdagangan internasional. Dan banyak pedagang-pedagang dari negara lain yang apa? Yang beli sayur mayur, beli buah-buahan di Sabah. Nah, dulu Sabah ini sebelum dipimpin oleh Bilqis merupakan suku atau rakyat yang ya'buduna syamsa, yang nyembah apa? Nyembah matahari. Tapi lama kelamaan Sabah ini yang tadinya nyembah matahari akhirnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Lewat perantara siapa? Lewat perantara Ratu Bilqis. Bilqis ini merupakan salah satu pemimpin Sabah yang sangat cemerlang otaknya. Jadi kan waktu Nabi Sulaiman alaihissalam ini ngecek pasukan, wa husyira li Sulaimana, jadi pasukan tuh dicek sama Nabi Sulaiman, semua dicek, semut sampai dicek sama dia, semua pasukannya dari mulai orang sampai bangsa jin sampai binatang dicek semuanya. Wa tafaqqada thair, tapi ketika ngecek ini Nabi Sulaiman, ya kok nggak ada burung hudhud, kemana ini, songong banget nih hudhud, yang lain pada kumpul di belum begitu. Nabi Sulaiman ngancem, ntar kalau dia datang nih terlambat, dia nggak punya alasan yang membuat saya ngerti, ya nanti akan saya sembelih ini burung hudhud. Ternyata balik tuh burung hudhud, ya, dan dia menceritakan alasan kenapa terlambat, karena burung hudhud ini lagi patroli terkesima dengan sebuah kerajaan yang begitu besar, tapi sayang nyembah matahari. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum ya'buduna syamsa wa la ya'buduna Allah. Wahai Nabi Sulaiman, saya melihat ada ya suatu negeri yang dipimpin oleh seorang ratu yang dia tuh nyembahnya matahari, bukan nyembah Allah. Wah, marah Nabi Sulaiman itu. Kok ada kerajaan yang rakyatnya nyembah matahari, nggak nyembah Allah? Saya aja nih raja yang begitu besar nyembahnya Allah. Wah, songong ini, mesti dia dakwahin ini, kan begitu. Ya, ternyata singkat cerita Nabi Sulaiman ngirim apa? Ngirim surat kepada Bilqis. Lewat posnya, bukan lewat tiki, bukan lewat kantor pos, dulu belum ada. Lewat apa tuh? Lewat burung hudhud. Ya, Nabi Sulaiman ngirim surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ngirim surat sama Bilqis. Ini surat dari Sulaiman dengan nyebut nama Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hei Bilqis, jangan sombong ente ya, begitu bahasa kita nih ya. Jangan sombong ente, wa'tuni muslimin, nyerah sama saya, begitu. Kagetnya luar biasa Bilqis, lagi enak-enak dia lagi nyantai, tahu-tahu itu surat jatuh di bangkuannya lewat burung hudhud.
dibaca, ini siapa Sulaiman ini? Kok berani-beraninya ngirim surat sama saya begini, pakai ngancam-ngancam begini. Rapatlah dia Bilqis dengan konco-konconya, dengan koleganya semua dikumpulin tuh, Menteri Pertahanan, Menteri Ekonomi dikumpulin semua, diceritain kita diancam nih sama Sulaiman, tapi saya nggak kenal Sulaiman siapa. Gimana menurut anda semua ini? Ya Bilqis, ya hebatnya Bilqis nih ya, dia nggak langsung sembrono, dia rapat dulu. Ya, apa kata Menteri Pertahanan? Serang aja, Tuan Ratu. Nahnu ulu quwwatin, kita ini orang-orang hebat. Tuh sumur umur nih kita nih, diancam-ancam begini, serang aja gitu. Karena menurut sejarah di tafsir itu juga ada ya, di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, jadi Bilqis ini punya kekuatan 100 tentara yang hebat-hebatnya luar biasa, ulu quwwatin, setiap dari 100 beranak lagi 100 ya, dan itu kuat-kuat sekali. Kita orang kuat, serang aja begitu. Tapi apa kata Bilqis? Tar dulu, kita jangan serang dulu, kita harus lihat kekuatan apa? Musuh. Ya, saya pengen nguji Sulaiman. Dengan cara apa yang ngujinya? Kita kirim dia hadiah, kita kasih hadiah nih. Tar kalau dia nerima hadiah kita, saya baru paham. Kalau dia nih nerima hadiah kita nih, oh berarti Sulaiman itu bukan raja yang besar, walaupun kerajaannya apa? Besar. Kalau Sulaiman nerima hadiah, berarti dia raja yang kecil walaupun besar. Kalau dia nerima hadiah, serang, kata Bilqis begitu. Jadi kalau pemimpin ini begini nih ya, ini paling enggak begini ngasih syarat. Jadi kalau pemimpin itu gampang dikasih hadiah, gampang dibasa-basiin, gampang dikasih upeti, gampang disogok, nah itu namanya pemimpin kaleng gitu ya. Pemimpin mana tuh? Iya pemimpin mana-mana. Saya nggak terusin dah, takut disalahpahami nanti oleh jamaah ya. Paham dah maksud saya ya. Dan ternyata benar, Nabi Sulaiman nggak terima hadiah, baru Bilqis mikir-mikir tuh nyerang Sulaiman tuh. Oh berarti Sulaiman raja besar ini, hadiah segitu banyak dari kita dia tolak. Bahkan dia bilang gini, bal antum bihadiyatikum tafrahun, ini hadiah nih bakal ente nih luar biasa, sama saya nggak ada papanya, lihat nih kerajaan saya begitu. Nah dari situ Bilqis baru ngerti, ternyata Sulaiman raja besar. Kalau dia raja besar pasti punya Tuhan yang maha besar. Akhirnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan Saba mencapai puncak kejayaannya itu di masa Bilqis. Di masa Bilqis itu. Ya, suburnya luar biasa. Bahkan para ulama tafsir di antaranya ya, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian juga Al-Baghawi, kemudian juga tafsir riwayat yang lainnya menyebutkan, menggambarkan Saba saking suburnya nih Pak nih. La najidu fiha aqraba wala hayyata wala ba'udata wala sibakha wala burghutha wa mithla dhalik. Saking suburnya nih Saba ini, kita nggak nemuin di situ namanya hayyah, ular. Jadi nggak ada ulernya, nggak ada ulernya. Saking suburnya, saking hebat negeri, Allah kasih limpah begitu hebatnya, Allah hilangkan ular di situ. Kemudian nggak ada kalajengking, nggak ada lalat, dzubabah nggak ada. Kemudian nggak ada apa lagi? Nggak ada nyamuk, ba'udah nggak ada nyamuk. Bahkan para ahli sejarah mengatakan idza marral gharib, kalau ada orang asing masuk ke Saba nih, orang asing ya, wa fi thiyabihi qummalu, dan kalau orang asing ini masuk dan di badannya, di bajunya ada serangga. Qummal itu kalau bahasa kita bilang tumbila. Tumbila itu apa sih? Hah? Bangsat gitu ya, yang di kasur tuh Pak, yang bau banget itu, yang kalau kita pletekin baunya luar biasa. Nah ini mufasir mengatakan, seandainya ada orang asing masuk ke Saba
dan di pakaiannya ada kutu begitu modelnya, ya, fayamutu bi thaybi rihiha, itu otomatis mati itu kutu itu. Kenapa? Bi thaybi rihiha, karena saking harumnya bunga-bunga yang ada di Sabah. Masya Allah. Gimana Allah nggak bilang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kira-kira ada nggak Pak suatu negeri yang model begitu tuh, yang kalau kita masuk seluruhnya itu baunya wangi, bau semerbak harum bunga-bunga, ya, sepanjang mata memandang di situ ada persawahan yang luar biasa, apa namanya, banyaknya hasilnya, buah apa aja ada, begitu. Ini digambarkan oleh para mufassir dan juga ahli sejarah. Berarti Sabah itu negeri yang sukses di bidang pangan gitu loh, pemasok logistik, ya, baik itu beras, itu buah-buahan, sayur mayur ke negara-negara lain. Berarti kan apa? Income-nya banyak. Nah, itu negeri yang hebat itu. Tapi sayang, sayang, seribu sayang, Allah meneruskan, ya, fa'aradu, ayat berikutnya fa'aradu ayat 16, tapi sayang mereka berpaling, mereka ingkar. Saking kayanya, akhirnya mereka lalai dengan kekayaan yang mereka miliki, ya, yang tadinya religius, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, lama kelamaan mereka sombong. Mereka menganggap negeri-negeri selain Sabah adalah negeri-negeri cemen, begitu, negeri-negeri terbelakang, sombong itu. Dan mereka mengatakan bahwa rezeki ini ya memang kerja kerasnya orang Sabah, nggak ada kaitan dengan Tuhan, begitu. Masya Allah. Karena merasa sombong, merasa kuat, akhirnya apa? Mereka menzolimi orang-orang lemah. Kezoliman merajalela, maksiat merajalela. Kemudian Allah utus nabi, ya, nggak didengerin nabinya, ulama-ulamanya dikacangin begitu, ya. Akhirnya fa arsalna alaihim sailal arim, kami utus sailal arim, banjir besar. Kalau lihat dari katanya al-arim itu bendungan artinya Pak. Jadi kalau misalnya ada air yang dikumpulin itu orang nyebutnya al-armah, jamaknya arim. Oh, ternyata di sini Sabah itu subur, ternyata ada wasilahnya, ada penyebabnya. Apa? Al-armah katsirah jiddan. Ya, di mana-mana ada bendungan, dan ada bendungan besarnya luar biasa, namanya Ma'rib. Jadi bendungan ini dibikin oleh rakyat Sabah karena apa? Sabah ini negerinya terletak di antara dua gunung besar. Jadi volume air yang dari gunung ini nih, dua-duanya mengalir ke satu tempat, dibikin bendungan nama dia itu, orang Sabah. Gedenya luar biasa itu, bendungan Ma'rib. Ya, mungkin kalau kita bandingin sekarang nih, mungkin 300 kali setu kali gitu, selebih kali, ya. Saking banyaknya volume air di bendungan Ma'rib ini, itu airnya itu bisa mengalir sejauh 300 mil. 300 mil. 1 mil itu kira-kira hitungannya 1,6 km. 1,6 km kali 300 berapa itu? 450 km, kurang lebih gopek dah 500 km. Jauh banget itu ngalir tuh air. Berarti apa? Volume di bendungan itu besar sekali. Saking besarnya, dan mereka bisa ngatur air gitu ya. Itu air itu masuk ke rumah-rumah penduduk, masuk ke persawahan. Berarti Sabah saat itu merupakan negeri yang memiliki teknologi perairan yang sangat canggih dulu zaman dia begitu. Hebat banget itu ya. Pantesan subur, ya kan? Karena mereka dianugerahi air yang begitu besar. Dibikin tuh bendungan tuh Ma'rib namanya itu, ya, dibikin. Jadi ketika musim kemarau nggak ngaruh bagi mereka itu, airnya di jalan terus. Masya Allah. Kita kalau datang ke situ ya, mungkin ya kalau kita hidup di zaman itu ya terpengerangah kita itu dengan teknologi yang begitu canggih di zaman itu. Tapi sayang, kata Allah Subhanahu wa taala, bendungan yang begitu besarnya luar biasa, ya, Allah kirimkan tikus dalam jumlah banyak. Allah kirimin tuh. Tadinya kan tikus nggak ada di situ. Jangankan tikus, ular kagak ada, nyamuk nggak ada, apalagi tikus.
Tapi Allah kirim tikus segitu banyaknya. Ngapain tuh tikus? Tugasnya cuma satu, ngegrogotin pondasi apa? Pondasi bendungan, dimakanin tuh sama tikus-tikus itu. Sehingga apa? Pondasi bendungan ini goyah, rapuh. Lama-kelamaan duar. Hujan gede lagi kan. Nah udah tuh. Jadi bendungan raksasa ini jebol. Ya kayak tsunami. Kan dulu pernah nih di daerah situ Gintung apa ya? Jadian tuh ya, yang akhirnya orang pada mati tuh, yang bendungannya jebol tuh. Itu baru situ Gintung itu. Ini Makrib, gede banget bendungannya. Iya. Akhirnya tuh air yang begitu besar itu menghantam yang ada, yang dilewati olehnya itu. Kalau kena orang ya kanyut tuh orang, kena rumah ya hancur tuh rumah. Apalagi kena apa? Kena kebun-kebun mereka itu. Habis kebun dilalap air tuh. Ya. Buah-buahannya, sawahnya ludes semua itu di bawah air. Makanya Allah sebut sailul arim. Air bah besar. Ya, yang tadinya ditampung kemudian jebol begitu. Nah itu. Ya, sailul arim. Ya. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannataini dzawati ukulin khamtin wa athlin wa syai'im min sidrin qalil. Dan kami gantikan bagi mereka itu dua kebun mereka itu yang tadi itu yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya, ya, yang ada di mana-mana kebun subur kami gantikan itu. Jadi setelah banjirnya surut begitu, air udah nggak ada, kering, akhirnya yang tadinya itu kebunnya subur Allah ganti dengan apa? Jannataini dzawatai ukulin khamtin. Dua kebun mereka kanan kiri Allah ganti dengan apa? Dengan pohon dzawatai ukulin khamtin yang kalau tumbuh buahnya itu pahit. Ya Allah, dulu itu sahabat punya pohon apa aja. Bahkan para ahli sejarah dan mufasir mengatakan, jadi kalau ada ibu-ibu nih mau metik anggur misalnya, ya, itu nggak perlu naik pohon pak. Dia cuman bawa apa itu baskom apa ya di kepalanya tuh, di jalan udah serundul gitu tuh. Saking deketnya itu. Jadi nggak capek tuh orang-orang Sabah kalau mau makan buah-buahan itu. Nggak pakai ngalap kalau orang bilang, apalagi nakol, kagak. Iya kan? Tahu-tahu gara-gara banjir besar habis tuh dilalap air tuh. Ya, kemudian kering, Allah tumbuhkan pohon-pohon yang sebaliknya. Pohon yang buahannya nggak bisa dimakan, pahit. Kalau di sini pohon apa nih pak? Pohon yang buahnya pahit itu apa nih di sini? Ada nggak? Iya kali dah. Iya, jadi nggak bisa dimakan. Apalagi wa athlin. Dan kami tumbuhkan pohon-pohon yang punya daunnya itu daun berduri. Ada mufasir mengatakan athlin itu pohon cemara karena mirip, tapi yang jelas pohon ini nggak punya daun, ada dikit daunnya, sekalipun ada durinya tajam. Bisa nggak dipakai itu dimakan atau misalnya dijual? Nggak bisa. Wa syai'in min sidrin qalil, dan juga sedikit pohon bidara. Akhirnya nih mereka nih yang masih hidup nih, yang udah pada mati itu ke bawah air, yang masih hidup bertahan bingung. Ini bertahan gimana? Sawah kagak ada, kering sekarang. Itu pohon buahnya kagak bisa dimakan, pahit. Akhirnya mereka migrasi, ya, sisa-sisa penduduk yang ada di Sabah ini yang selamat dari banjir migrasi kemana? Ke Syam. Dulu nyebutnya Syam, sekarang Syria, Filistin, apa namanya juga Suriah tadi udah ya, Filistin, kemudian Syria dan sebagainya dah. Itu mereka nyebutnya Syam. Pindah itu mereka itu. Ya, itu kejadiannya banjir itu diperkirakan oleh ahli sejarah kira-kira tahun 500 Masehi. 500 Masehi. Dan ternyata Quran ini membuat penasaran para ilmuwan. Para cendekia dibikin penasaran itu dengan kisah begini nih. Akhirnya konfirmasi.
Saya lupa siapa namanya tuh ya. Ini saya baca artikelnya 2 tahun yang lalu ya. Peneliti dari Prancis kira-kira tahun 1700-an atau 1800-an itu datang ke Yaman Selatan. Dia pengen ngecek nih apakah benar ada bendungan raksasa. Ya, kemudian dicari-cari tuh digali-gali, ternyata betul ada serpihan bekas ya, yang kalau diteliti itu bekas-bekasannya itu secara fisiologi ya, itu ternyata memang benar-benar itu ada di abad sekian gitu. Ada di abad kira-kira tahun 1000 tahun sebelum Masehi sampai dengan 500 tahun setelah Masehi. Tuh contoh itu. Quran itu memang begitu, Bu. Membuat orang penasaran, dibikin sibuk orang-orang berilmu. Contoh, saya kasih contoh gini. Ya. Nabi Sulaiman ketika lagi lewat dengan pasukannya, tahu-tahu Nabi Sulaiman berhenti. Berhenti. Jin suruh berhenti, gajah suruh berhenti, pasukan suruh berhenti. Nabi Sulaiman ternyata mendengar ratu semut lagi ngomong sama rakyatnya. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan naml namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah, gitu ngapa ngantuk aja nih ya. Diceritain jadi ngantuk ya. Iya, Nabi Sulaiman berhenti itu gara-gara apa? Nabi Sulaiman terkesima mendengar ratu semut yang menyerukan kepada rakyatnya, ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum. Hei semut-semut, rakyat semut, segera ente masuk sarang ke dalam tanah. Cepetan, buru-buru. Kenapa? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar kalian ini tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yash'urun, mereka nggak sadar. Kenapa? Kita kecil nggak kelihatan. Fatabassama dhahikam min qawliha, Nabi Sulaiman tersenyum mendengar perkataan ratu semut. Di sini berarti apa? Semut aja nih, raja semut, ratu semut, pimpinan semut, ama rakyatnya perhatian. Semut-semut masuk. Itu binatang loh itu. Melindungin rakyatnya sesama binatang, apalagi orang. Jangan sampai jadi pemimpin rakyatnya ya Allah ya salam, la ilaha illallah, astagfirullahalazim. Apalagi orang gitu loh. Semut aja punya peri kebinatangan gitu. Apalagi orang gitu loh. Kalau jadi pemimpin tuh yang bener gitu loh. Rakyat tuh prioritaskan itu. Ya, jangan sampai hanya gara-gara nafsu akhirnya apa? Rakyat terbengkalai. Jangan. Ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini dari kisah ini begini, Nabi Sulaiman itu tersenyum mendengar perkataan semut. Akhirnya ayat ini diteliti oleh orang-orang yang punya ilmu, yang ilmu teknologinya, yang pengetahuan teknologi lumayan. Mau dia kafir kek, dia muslim kek, mereka bertanya-tanya, kok Quran menceritakan bahwa ada manusia yang bisa mendengar suara apa tadi? Suara semut. Apa iya semut dia bisa bersuara? Apa iya? Kan begitu. Diteliti Pak, di Jepang ketemu. Ternyata benar, semut itu bisa bersuara, dan itu kalau didengar harus dengan alat, dibikin alatnya sama profesor Jepang, siapa saya lupa namanya tuh. Udah lama sih ya. Gitu ya, akhirnya membuat orang tercengang. Oh ternyata bener loh, semut itu bisa komunikasi dengan kawan-kawannya gitu, dan bisa didengar dengan alat khusus. Tapi baru tahap denger, berarti belum seberapa itu, baru tahap denger. Sekarang kalau misalnya ada teknologi canggih bisa mendengar semut, oke, kita terima itu. Tapi masalahnya ngerti nggak bahasa semut? Gitu.
Kalau cuma denger doang biasa, tapi ngerti nggak bahasa semut? Ada nggak profesor yang ngerti bahasa semut, Pak? Ya, Masya Allah, gak bakal ada. Nabi Sulaiman. Itu bukti bahwa apa sih? Bukti bahwa Quran itu menyibukkan orang-orang berilmu. Contoh tuh satu. Yang kedua, Allah nantang, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Allah nantang kok, hei bangsa jin dan manusia, in istata'tum, kalau kalian mampu, an tanfudhu, untuk menembus min aqtaris samawati wal ard, penjuru langit dan penjuru bumi, fanfudhu, silakan, monggo, tembus, kata Allah. La tanfudhuna illa bisultan, kamu semua nggak bisa melakukan itu, nembus langit, nembus bumi, illa bisultan, kecuali dengan sultan. Ini membuat orang-orang kafir, orang-orang muslim yang cendekiawan bingung ini. Ini Tuhannya orang Islam di Qur'annya ngomong, nantangin bangsa jin manusia untuk nembus langit, nembus bumi. Emang ada apaan di langit ya? Emang ada apaan di bumi ya? Ini 14 abad yang lalu. Penasaran mereka ini, di langit ada apaan ya? Kok Tuhannya orang Islam nyuruh ke atas, nyuruh ke bawah? Dibikinlah suatu alat yang mengantarkan orang ini bisa tembus luar angkasa. Ternyata bener. Ternyata mereka nggak taunya bukan cuma bumi doang, ada planet-planet banyak, bintang banyak, ada galaksi. Dan ternyata apa, di luar angkasa ini, di kita ini ada yang namanya ionosfer, trotopos, apa tuh? Lupa tuh saya bahasanya dah. Itu orang-orang fisikal itu ya. Dan ditemukan gelombang elektromagnetik yang bisa bermanfaat untuk menghubungkan sinyal. Sekarang kita bisa nelpon, bisa ngomong, video call, itu kan gelombang elektromagnetik. Itu kan yang nemuin siapa sih? Yang nemuin orang kafir. Kan Allah fair. Manusia, siapa ke ente? Mau muslim ke? Mau kafir ke? Mau ateis ke? Kalau ente mau nembus langit, tembus saja gitu. Kemudian mereka juga penasaran, kok Tuhannya orang Islam nantang kita ini manusia untuk nembus bumi? Emang ada apa di bumi? Ditembus. Ada minyak. Ada apa lagi? Nikel. Ada apa lagi? Ada, wah, macam-macam itu. Kata Allah menegaskan, la tanfuduna illa bisultan, kamu nggak bisa nembus itu semua kecuali dengan sultan. Letterleknya, etimologinya sultan itu kekuasaan. Tapi untuk penafsiran ya di zaman seterusnya bukan lagi sultan kekuasaan, tapi apa? Ilmu, pengetahuan dan teknologi. Itu gara-gara Quran itu mancing orang biar pinter gitu loh. Tapi sayangnya ya, tantangan yang sifatnya universal ini itu biasanya didominasi ya oleh orang-orang yang non muslim gitu ya. Dan Allah fair di situ. Berarti apa? Kita bangga dengan Islam kita. Apa bangganya? Kitab suci kita bener, bukan hoax, bukan abal-abal, bukan KW, bener, nggak bisa dikritik. Tuhan kita Tuhan yang super power, maha tunggal, nggak bisa dikritik. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul yang sangat mulia, dan nabi-nabi sampai Nabi Adam adalah nabi yang mengajarkan kalimat yang sama, kalimat tauhid. Berarti kalau agama ajarannya benar, nggak bisa dikritik. Kitab sucinya benar, nggak bisa dikritik. Tuhannya secara konsep benar, nggak bisa dikritik, nggak bisa dilemahkan. Benar tuh agama, benar tuh agama. Logikanya begini, kalau ada agama yang Tuhannya itu secara konsepsional itu bisa dikritik dan tumbang dikritik, oh bukan Tuhan. Kalau ada kitab suci di agama, suatu agama dikritik mempan, tumbang, oh bukan kitab suci, abal-abal. Berarti apa? Berarti budaya, hasil pemikiran. Di Islam nggak ada yang bisa dikritik. Kok apaan yang bisa dikritik? Nabinya silakan kritik, nggak ada, nggak bisa ditantang kok. Quran nantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Tuhan nantang tuh. Kalau Quran begini bahasa kita nih, kalau ente pada ragu nih ya sama Quran ini, kalau Quran itu bukan kalam Tuhan, silakan dah kamu bikin tantangan. Ayo kami bikin tantangan.
Ajak orang-orang pintar di antara kamu untuk membuat satu surat saja, nggak ada yang mampu. Untuk bikin satu ayat saja nggak ada yang mampu. Kenapa? Saking indah bahasanya. Tuh, berarti kita beragama agama rasional, agama yang memang secara fitrah diterima oleh akal. Berarti kita yakin, bangga dengan agama kita. Jangan merasa minder. Ini dikit-dikit kita kalau keluar aja pakai peci malu. Padahal di antara mereka itu orang-orang yang di luar kita itu mereka nggak malu tuh membanggakan salibnya, nggak malu. Lagi konser, konser kan bukan ibadah, lagi huru-huru apa? Hura-hura. Itu mereka nggak melupakan simbol mereka itu. Mereka bangga dengan Tuhan mereka itu. Loh kita pakai baju malu, gimana itu? Sarungan malu, gimana itu? Alarm bunyi Pak. Udah ya, sampai sini aja ya. Bahasannya kalau ada yang mau diskusi kita bisa bareng-bareng ya. Kalau dari jamaah ada yang mau diskusi, tapi diskusi ya, bukan nanya ya. Kalau nanya biasanya susah ya. Pagi-pagi enaknya ngopi, jangan nanya yang susah, diskusi aja dah. Ya silakan. Mungkin ada yang mau. Apabila ada yang mau diskusi silakan bertanya gitu dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Enggak ada Pak Ustadz. Enggak ada ya? Iya. Berarti kalau enggak ada tutup berarti ya? Udah bisa semuanya kan. Oh, ada tuh. Iya. Jangan yang susah ya. Ustadz, ya, kalau suatu negeri ditimpa musibah yang amat dahsyat, karena memang di situ sudah semuanya lengkap udah di situ. Iya. Yeah. Jadi maksiatnya lengkap semua dah di situ dah. Ya. Apakah itu bentuk salah satu bagian dari kasih sayang Allah untuk mengingatkan umatnya? Apa emang murni azab ditimpahkan seperti itu? Yeah. Atas kemarahannya Allah, kira-kira gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Pertanyaan Anda mengingatkan saya untuk meneruskan ayat satu lagi. Jadi sebetulnya sampai 17 cuma saya lupa ya. Baik, ayat berikutnya begini, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Ayat berikutnya Allah menegaskan kejadian di Sabah itu merupakan balasan kami. Dzalika jazainahum, itulah kami, balasan kami kepada mereka. Itu pakai fiilnya fiil mudhari dan sigotnya mufa'alah, saling seimbang. Jadi gini, kekufuran Sabah itu ya seimbang dengan hukuman yang diberikan gitu. Karena apa? Mereka 2000-an tahun menikmati apa? Fasilitas yang Allah berikan. Tapi sayang, mereka makin apa? Makin ingkar. Akhirnya kami balas keingkaran mereka, nujazi. Kan kalau balas seimbang tuh Pak, ya kan? Jadi kekufuran mereka itu seimbang, Allah balas dengan apa? Dengan hukuman yang seimbang, equal. Dan Allah tegaskan wahal nujazi illal kafur, bukankah kami ini membalas hanya kepada orang-orang yang kafur. Kafur itu pakai sigot mubalaghah, sangat-sangat ingkar gitu loh. Coba nama-nama Allah tuh kebanyakan pakai sigot mubalaghah. Allah itu bukan hanya Rahim tapi Rahim. Kalau Rahim pakai sigot fa'il, Allah hanya kasih sayang tapi terbatas kasih sayangnya. Tapi kalau Rahim pakai sigot mubalaghah, wazan fa'il, sangat-sangat Rahim gitu loh. Ghafir, Allah Maha Pengampun. Ghaffar, Allah sangat mengampuni. Jadi kalimat Quran tadi, hal nujazi illal kafur, kami hanya membalas mereka ini yang tingkat kekufurannya, tingkat kemaksiatannya udah lewat batas gitu loh. Nah, berarti begini, kalau kita lihat, mohon maaf banget nih ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Sabah itu negeri kecil dibanding Indonesia. Ya, kalau Sabah itu Allah unggulkan dengan pangannya, kan Allah nggak cerita tuh
hasil lautnya gimana, hasil di bawah tanahnya itu apa, kan Allah nggak cerita. Berarti Sabah ini ya bisa maju, itu titik beratnya apa sih? Kesuburan tanah dengan kebun-kebunnya. Wong Indonesia ini apa yang nggak ada coba? Lautnya, kayak bener Indonesia itu. Tanahnya ke dalam itu apa aja ada. Nikel kita punya, emas kita punya. Ya, bukan cuma kebun-kebun. Wah, Indonesia tuh ada semua. Nah, kalau naudzubillah min dzalik, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Kalau tingkat kekufuran rakyat Indonesia udah kayak Sabah, la ilaha illallah. Tsunami, gempa bumi, waduh, la ilaha illallah. Nah, baru ke pertanyaan Bapak barusan. Kalau misalnya suatu tempat ada gempa begitu besar, ada tsunami begitu besar, apakah ini azab atau bukan? Kan gitu pertanyaannya kan? Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan begini, kalau itu menimpa orang-orang beriman, orang-orang benar, kena efeknya, berarti itu bala ujian. Ujian tuh, kalau yang kena itu orang beriman, berarti ujian bakal dia tuh. Tapi kalau yang kenanya itu tukang mabuk, tukang beler, tukang main judi, tukang korupsi, orang zalim, azab bakal dia tuh. Begitu aja udah. Ya. Nah, kita tinggal mikir aja, ya Allah. Makanya doa ulama kita tuh, Allahumma dfa'anal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wasuyufal mukhtalifata dan sebagainya. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang membuat kita ini ketakutan dengan berbagai macam musibah, ya udah, banyakin doa. Masjid jangan sampai kosong, jangan kayak museum. TPK itu pengajian anak-anak itu jangan sampai kosong. Ya, pesantren jangan sampai kosong. Kalau masjid udah sampai kosong, banyakan yang kosong gitu lah. Aduh. La ilaha illallah, jangan sampai dah, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Makanya apa? Ulama-ulama kita itu ya harus punya generasi. Ya, pesantren jangan sampai sepi tuh. Ya, masjid-masjid pada. Ya. Nah udah, berarti kalau gitu kita punya tanggung jawab nih untuk didik anak-anak kita yang benar. Minimal apa? Anak yang tidak meninggalkan sholat. Ya, minimal anak yang tidak arogan kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada sama muslim. Agar apa? Agar bumi ini seimbang. Jangan sampai Allah perintahkan malaikat yang kerjanya jagain bumi, malaikat senggol dikit tuh, brak, la ilaha illallah, auzubillah min dzalik. Jadi itu ya Bapak, mudah-mudahan kayak gitu. Baik, ya. Ustaz Ali, permisi, hadirin sekalian, jamaah sekalian, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya, baik. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan memuliakan, mungkin jamaah sekalian juga bertanya-tanya, ini Ustadz Ridwan siapa gitu ya? Ya kan gitu kan tentunya Ibu ya. Tapi kok kenapa? Kene? Kan gitu tadi. Iye kan gitu. Beliau adalah putra asli Betawi. Jadi mungkin Pak Haji Fatullah, Pak Haji Soleh, Bang Eki, beliau asalnya dari Kuningan ya Ustadz ya? Iya, Kuningan ya, Kuningan, dan beliau sering aktif di Masjid Al-Mughni ya Ustadz ya, Al-Mughni. Beliau murid langsung dari Kiai Lutfi. Waktu itu ada seorang kiai ahli hadis ya, pakar hadis, putra Betawi di Kuningan sana, Kiai Mughni. Beliau muridnya langsung dari Kiai Lutfi. Namun Allah panggil ketika lagi wabah Covid ya Kiai Lutfi. Nah, mudah-mudahan Allah menempatkan di tempat yang terbaik ya dari guru kita. Amin amin ya robbal alamin ya. Jadi Ustadz Ridwan tinggal di Gang Jayanti Ustadz ya. Iya. Saya sepupunya Ustadz Romdoni. Silakan. Saya sepupunya Ustadz Romdoni. Sepupunya saya. Oh, sepupu Ustadz Romdoni katanya. Iya. Jadi begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kita doakan guru kita ya selalu sehat, panjang umur ya, bisa berkumpul terus bersama kita. Alhamdulillah kampung kita tambah ulama ya,
beliau juga seorang hafiz. Kita doakan mudah-mudahan terus hafalan Al-Qur'annya terpelihara terus ya. Amin ya, amin amin ya robbal alamin. Baik, jamaah sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Kamis yang akan datang ya, kita insya Allah akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan semuanya jamaah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ini ada anak-anak, mudah-mudahan selalu sehat dan bisa hadir nanti pada kesempatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami ulangi, insya Allah penceramahnya nanti Bapak Kiai Haji Muhammad Faiz LC, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Liwiliang atau putra dari Bapak Kiai Haji Syukron Makmun ya. Mudah-mudahan nanti acara kita bisa berjalan baik dan lancar. Terakhir, jamaah, saya mengajak namun tidak memaksa. Mungkin jamaah sekalian ada yang mau ikut berpartisipasi, ada rezekinya, kami persilahkan nabung-nabung, nanti bisa diserahkan kepada kami melalui saya atau Ustaz Nurul Huda atau Ustaz Asef ya. Kami persilahkan ya. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jamaah diberikan keluasan rizki ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Demikian ya majelis talim kita di pagi hari ini, dan kami persilahkan kepada guru kita Ustadz untuk menutup dengan doa dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'afana ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna wa ahlana min ahsani ahlil khair wa khtim lana bil khair. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.